nikmat yang Allah berikan kepada kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini menjelang malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ketaatan, melaksanakan perintah-perintahnya, dan kita pun tentunya telah melaksanakan sholat maghrib dan bersyukur lagi kita bisa berjamaah. Tentunya harapan utama atas umur kita yang tersisa ini, tentunya Allah memberikan keberkahan, dan tentunya keberkahan inilah yang menjadikan kita semakin semangat menapaki kehidupan ini dengan selalu beramal kebaikan, beramal soleh, dan sehingga kita pun digolongkan husnul khatimah. Salawat dan salam tiada hentinya kita sampaikan juga kepada Nabi Agung kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berharap sangat kita akan mendapatkan syafaat yang akhir. Ibu-ibu apa dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mengingat tentang Maulid Nabi atau bulan Rabiul Awal, di mana biasanya tanggal 12 Rabiul Awal itu biasanya peringatan Maulid Nabi. Tapi di sebagian pondok pesantren itu dari hari pertama tanggal 1 sampai tanggal 12 itu biasanya dibacakan berjanji. Contohnya di Papongan itu sampai tanggal 12 nanti mungkin itu istilahnya berjanji terus, bersolawat terus, atau katakanlah serokok lah biasanya begitu. Atau mungkin kalau di Solo itu sekatenan, nabu gamelan, kayaknya kemarin sudah dipukul sekatenan. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memperingati hari kelahiran ini khususnya Rasulullah ini memang sesuatu hal yang sangat penting buat kita sebetulnya. Kenapa dikatakan penting? Karena mengingat kelahiran Rasulullah itu sekaligus kelahiran Islam. Jadi Islam itu mungkin tidak akan ada kalau tidak ada Rasul. Oleh karena itu peringatan ini sekaligus mengingatkan pentingnya Islam. Maka di dalam surah Al-Imran ayat 19 insyaallah di sini Allah mengingatkan kepada kita inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Bahkan di dalam ayat surah Al-Imran, surah yang sama, ayat 85 itu Allah gambarkan juga wa ma ghairul Islam dinan wa la yuqbalu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bahwa barang siapa mencari selain Islam maka akan ditolak, dan di akhirat nanti akan tergolong orang yang muslim, orang yang rugi. Jadi dengan peringatan kita mengingatkan atau memperingati hari kelahiran Rasulullah itu, kita mencoba menancapkan Islam itu di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita bertukar, jangan sampai kita ganti keislaman kita, apalagi pindah agama. Karena jelas tadi ayatnya, siapa yang mencari selain Islam maka ditolak. Jadi di sisi Allah hanyalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah dan juga tidak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kelahiran Rasulullah Subhanahu Wa Taala ini melahirkan, bahasanya menimbulkan berbagai macam kejadian. Bahkan rahmatan lil alamin. Jadi menjadi rahmat segenap alam. Ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selanjutnya mengenai dengan kita mengambil hikmah atau pelajaran dari Maulid Nabi ini, yang kedua yaitu kita selayaknya mencoba membaca sejarah Rasulullah. Dan di dalam sejarah ini tentunya kita akan menemukan siapa Rasulullah, kemudian bagaimana sepak terjangnya di dalam kehidupan ini, mulai dari sejak anak-anak, remaja, sampai dia punya istri, dan kemudian sampai beliau wafat itu apa yang dilakukan, apa yang diperbuat, apa yang dikerjakan.
termasuk apa yang diperjuangkan. Kita harus pahami. Karena kalau kita tidak tahu sejarahnya, nanti dikira sopo Muhammad. Apa nabi apa piye? Kalau sampai-sampai di Sumatera Utara itu menyatakan karena Rasulullah itu sangat istimewa, itu Nabi Muhammad kita dianggap tuh Tuhan. Iya. Karena sudah keterlaluannya itu orang menganggap. Ibu apa dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang diperjuangkan Rasulullah? Yang diperjuangkan Rasulullah tidak lain adalah al-Islam itu sendiri dengan kalimat tauhidnya la ilaha illallah. Jadi semua itu hanya memperjuangkan kalimat itu. Bagaimana menyampaikan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemana? Di seluruh dunia bila perlu. Nah, bahkan Masya Allah kita tentunya paham betul orang kafir, orang munafik, orang zulim yang menyampaikan bahwa Rasulullah itu menyampaikan Islam ini dengan kekerasan, dengan pedang. Nah, bahasanya seperti itu. Padahal Rasulullah tidak pernah. Ya. Jadi pelaksanaan perang itu manakala sudah diperingatkan, tapi tetap membang. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak mengangkat dari Muslim, tapi saya mengangkat dari sudut yang lain bahwa hikmah diturunkan Rasulullah itu bahwa kita juga dianjurkan untuk memperbanyak sholat. Jelas setiap kita Jumat itu sering disampaikan Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kita umat Islam ini Allah, jadi sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat atas Nabi. Nah, kita orang yang beriman diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi. Jadi kita dianjurkan memperbanyak solawat. Apalagi kalau ingin mendapatkan syafaat. Jadi semakin banyak solawat kita, peluang untuk mendapatkan syafaat itu semakin tinggi. Nah, ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjut bahwa dalam bentuk apa kemudian yang ditinggalkan Rasulullah. Yang ditinggalkan Rasulullah warisannya tidak lain adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita sebagai umat Islam ini dengan kelahiran Rasulullah ini kita mencoba menggali Al-Quran. Ya memang ironis atau menyedihkanlah bahasanya begitu. Kita umat Islam banyak sekali yang belum bisa baca Quran. Padahal jangan-jangan Islam kita itu dari kecil. Orang tua kita Islam, kita sendiri Islam, sudah umur berapa tapi belum bisa baca Quran. Nah, ini ironis namanya. Bahkan jangan-jangan membaca Al-Quran itu dia tidak tahu sama sekali. Nah, kalau tidak tahu sama sekali ini Masya Allah. Nah, terus yang kita baca apa? Itulah kita sebagai umat Islam seharusnya yang pertama kita baca. Yang kedua, ngerti artinya. Ngerti artinya. Nah, yang ketiga, kalau bisa dengan Al-Quran ini kita amalkan sesuai perintah Allah apa yang diinginkan dari Al-Quran. Dan yang paling akhir, kalau bisa kita mendakwahkannya. Kembali lagi kata dakwah itu menyampaikan berarti. Da'iyah ilallah, yaitu mengajak orang semakin menuju Allah melalui Al-Quran. Jadi bukan bagi pendakwah itu harus ya seperti saya misalnya. Nah, Allah mengingatkan kepada kita, qu anfusakum wa ahlikum. Dakwah di dalam keluarga dulu. Kita berdakwah di dalam keluarga. Bagaimana menciptakan keluarga yang betul-betul katakanlah mengikuti Allah dan Rasul. Syukur menjadi rumahnya itu menjadi rumah Quran. Sekarang ini ada rumah Quran. Rumah Quran itu yang dimaksud bisa saja rumah pribadi dijadikan tempat belajar Quran, belajar ngaji, belajar baca
Quran. Termasuk di dalamnya belajar menghafal Quran. Itulah di kota-kota ini menjamu sekarang namanya rumah Quran. Ada yang rumah Quran dalam bentuk bisnis, kemarin hampir beberapa sinto ini dijadikan rumah Quran, tapi tidak jadi. Tidak jadi juga, saya tidak tahu orangnya sudah ke sini karena dijadikan rumah Quran. Dan mungkin tidak jadinya itu karena di sini sudah banyak yang baca Quran. Kalau katanya mungkin banyak sudah pintar banyak baca Quran. Nyatanya apa? Banyak pengajian. Di sini ada pengajian, di Taufik ada pengajian, di Arisalah, di Majan ada pengajian. Bahkan itu pada tahfidz. Mungkin itu penyebabnya. Ibu apa dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai hadis kita pun juga harus membaca supaya kita paham hadis-hadis. Hadis itu ya selain Al-Quran, perintah dan larangan, termasuk apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang harus kita tinggalkan. Ibu apa dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling akhir dalam pertemuan ini, mungkin kita bangga dengan Islam, kita bangga dengan Nabi Muhammad, tapi benarkah kita dibanggakan oleh Islam dan dibanggakan oleh Rasulullah? Itulah pertanyaan. Karena jangan-jangan kita ini justru yang menjadi bahasanya yang merusak Islam, yang bahasanya juga ya tidak suka dengan sunnah Rasulullah atau menghinakan Rasulullah. Nah ini hati-hati, karena katanya kita bangga dengan Rasulullah, tapi sunnah-sunnahnya kita tidak mau lakukan, anjuran-anjurannya kita tidak mau lakukan. Bahkan dengan tegas Rasulullah menyampaikan, kullu man yadkhulul jannah illa man aba wa may ya'ba ya Rasulullah wa man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Wa man ata'ani dakhala jannah, barang siapa yang taat kepadaku dialah yang akan masuk surga. Itu man asani, barang siapa bermaksiat atau ingkar kepada sunnah-sunnahku, maka dialah yang tidak mau. Nah, ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian mungkin hari ini segera mengambil hikmah atau pelajaran dari Maulid Nabi. Semoga kita setidak-tidaknya berusaha menapaktilasi jalannya Rasulullah menuju keridhaan Allah dan menuju berkahnya Allah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau misalnya kita tutup kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.